Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil final project kami dengan judul Analisis dan Visualisasi Data Destinasi Wisata di Indonesia dengan Faktual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sendiri Eldor Ahmad Saputra dengan NPM 22351088. Saya Saya sendiri sendiri Dinda Dinda Respantio Respantio dengan dengan NPM NPM 22351093. 22351093. Dengan saya Erwin Yulandra dengan NPM 19351093. Perkenalkan, nama saya Nurul Hena Putri, NPM 223510821. Perkenalkan, nama saya Ramadanul Irfan, NPM 22351093. Lanjut ke latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam. Potensi pariwisata Indonesia sangat besar, namun belum semua destinasi dikenal luas oleh masyarakat maupun wisatawan. Di era digital saat ini, pemanfaatan data dan visualisasi menjadi salah satu cara efektif untuk yang pertama itu menyajikan informasi wisata secara menarik dan interaktif. Kedua itu membantu wisatawan merencanakan perjalanan. Dan yang terakhir itu mendukung promosi destinasi wisata lokal. Namun, masih sedikit platform yang mengandalkan data terbuka sebagai dasar untuk analisis dan penyajian informasi wisata. Melalui proyek ini, kami mencoba membuat prototipe dari sistem analisis dan visualisasi data wisata. Dimulai dari beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Lanjut di sini ke tujuan proyek. Proyek faktual dibuat dengan tujuan utama untuk yang pertama itu ada menganalisis data destinasi wisata, mengelompokkan dan memahami persebaran destinasi wisata berdasarkan kota dan kategori. Yang kedua itu menyediakan visualisasi data yang informatif, menampilkan data dalam bentuk grafik dan peta untuk mempermudah pemahaman dan eksplorasi informasi. Yang ketiga itu membangun dasar sistem informasi wisata, menjadi prototipe awal dari aplikasi berbasis data yang dapat dikembangkan untuk mendukung pariwisata lokal. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan kesadaran terhadap potensi wisata lokal, mengangkat kembali destinasi di kota-kota besar Indonesia melalui data yang terbuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu struktur data dalam Neo4j. Untuk pengolahan data wisata secara terstruktur dan relasional digunakan Neo4j, sebuah graph database yang menyimpan data dalam bentuk node dan relasi. Gambar di samping menunjukkan struktur database kami yang berisi. Pertama di sini ada node labels dalam kurung jenis identitas. Yang pertama di sini ada kategori. Kategori di sini adalah jenis tempat wisata. Di kedua ada city. Ini adalah node untuk kota tempat wisata berada. Selanjutnya ada node location, yaitu menandakan koordinat geografis. Selanjutnya ada node place, yaitu objek wisata, dan node package, paket wisata, dan terakhir ada node user atau pengguna. Yang kedua, relationship type, hubungan antar entitas. Di sini entitas pertama ada belongs to, yaitu menandakan tempat kategori. Selanjutnya ada locate in, menandakan tempat kota. Selanjutnya ada red, ini adalah user yang mengarah ke relationship user ke tempat untuk memberi rating. Selanjutnya ada same kategori as, yaitu antar tempat dengan kategori yang sama. Selanjutnya yang terakhir similar rating, tempat dengan rating yang serupa. Selanjutnya ada metode dan tools. Dalam pengerjaan proyek ini, digunakan beberapa metode dan tools untuk membersihkan data, menganalisis, serta memvisualisasikan informasi wisata. Berikut adalah tahapan dan alat yang digunakan. 1. Pengumpulan dan integrasi data. Di sini, pengumpulan dan integrasi data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada dataset diambil dari Kaggle dan kemudian dimasukkan ke Neo4j. Yang kedua, selanjutnya, data dibersihkan dan dikonversi menjadi bentuk node dan relasi antar entitas, kota, tempat wisata, kategori, user, dan lain-lain. Yang kedua, di sini ada visualisasi struktur data. Visualisasi struktur data. Yang pertamanya menggunakan Neo4j Desktop untuk menampilkan struktur graph, node, dan relationship. Selanjutnya, dibuat skema relasi seperti locate in, red, belongs to, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada visualisasi lanjutan. Visualisasi hasil query dan struktur data dilakukan menggunakan toolsnya adalah Popoto.js. Popoto.js merupakan library JavaScript berbasis D3.js yang dirancang khusus untuk menampilkan dan berinteraksi dengan data Neo4j dalam bentuk graf dinamis di halaman web.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan visualisasi interaktif pada Foto.js. Dengan Foto.js, pengguna dapat pertama yaitu ngeklik notes atau kategori kota untuk memberi tempat-tempat yang berkaitan. Lalu yang kedua, menelusuri data secara dinamis tanpa perlu refresh halaman. Dan yang ketiga, melihat ada apa saja yang ada di kota tersebut seperti tempat ibadah, pusat perbelanjaan, bahari, cagar alam, gaya, dan juga taman hiburan. Nah, ini merupakan contoh visualisasi interaktif pada Foto.js. Gambar ini menunjukkan cagar alam yang berada di Kota Bandung. Jadi ini adalah tempat-tempat cagar alam yang ada di Kota Bandung dan ini titik-titiknya. Titik hasilnya. Selanjutnya ini adalah merupakan gambar pusat perbelanjaan yang berada di Kota Jakarta. Nah, salah satunya itu adalah Plaza Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analis dan visualisasi. Untuk persebaran tempat wisata terkonsentrasi di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Seperti gambar di samping, Note Place. Jika kita memilih Note City, maka akan memunculkan 5 note, yaitu Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Surabaya, dan juga Semarang. Kemudian kategori tempat wisata. Terdapat beberapa kategori utama wisata, yaitu wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, pusat perbelanjaan, dan wisata bahari itu terdapat laut, pulau, atau pantai. Seperti gambar di samping, Note Place jika kita menekan note kategori akan memunculkan 6 note, yaitu pusat perbelanjaan, tempat ibadah, bahari, cagar alam, budaya, dan taman hiburan. Untuk rating dan rekomendasi, melalui relasi rated kita dapat melihat tempat wisata yang rating tinggi, tempat yang sering dikunjungi oleh user tertentu, potensi membuat rekomendasi berdasarkan similar rating, dan same ke kategori EAS. Seperti gambar di samping, Note user akan memberi rating pada tempat, contohnya seperti Gunung Lalakon. Gunung Lalakon sendiri memiliki beberapa tempat wisata lain seperti Taman Sungai Mudal, Pantai Marina, Kampung Batu Malakasari, wisata kuliner Pancengan, dan sebagainya. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan demo dari Neo4j kelompok kami. Yang dimana di sini terdapat place atau tempat-tempat. Lalu kita tekan. Di sini terdapat ada 3 menu. Ada menu yang berwarna hijau, menu yang berwarna merah, dan menu yang berwarna oranye. Oke, di sini kita mulai dulu dari menu yang berwarna hijau yang berisikan city atau kota. Di sini kita bisa pilih kota mana yang kita inginkan. Contoh, ada kota Bandung. Oke, di Bandung, maka di sini akan menampilkan destinasi atau place yang ada di kota Bandung. Ketika kita ingin mencari destinasi itu berdasarkan kategori, maka kita akan menekan menu yang berwarna merah, lalu kategori, lalu kita mencari contoh di sini ada pusat perbelanjaan. Karena di sini banyak, kita pilih dari kategori aja. Oke, maka di sini akan menampilkan pusat perbelanjaan yang kita inginkan. Lalu kami juga memberikan sebuah deskripsi dari pusat perbelanjaan itu yang bisa dilihat oleh user. Oke, selanjutnya di bagian user atau penilaian yang diberikan berdasarkan place yang terdapat pada demo ini, yang dimana di user ini terdapat
rating-rating yang telah diberikan, lokasi usernya dari mana, dan pengelompokan ratingnya. Oke, di sini kita contoh ambil satu user yaitu 12. Kalau kita locationnya dari mana? Oke, di sini terdapat beberapa location. Contohnya di Yogyakarta. Yaitu terdapat user ID 11 dengan umur 20 tahun dan user ID 289 dengan umur 35 tahun yang berada di Yogyakarta. Oke, selanjutnya pada city. Di sini terdapat ada 5 city. Ada Jogja, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Lalu di kategori kami memasukkan ada 6 kategori. Taman hiburan, cagar, budaya, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, bahari. Selanjutnya ada package. Yang dimana package ini diambil dari 5 kota yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya ini ada location. Location ini adalah lokasi-lokasi yang kita masukkan. Di sini terdapat ada 28 lokasi. Maka ini semua akan kami gabungkan menggunakan flash yang telah saya jelaskan saat awal tadi. Baik, lanjut ke halaman akhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data destinasi wisata di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan pariwisata yang tersebar di berbagai wilayah, dengan dominasi destinasi berbasis alam seperti pantai, gunung, dan taman nasional. Provinsi seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Lampung menjadi pusat utama kunjungan wisatawan karena infrastruktur yang memadai, promosi yang kuat, serta keunikan budaya dan keindahan alamnya. Melalui visualisasi data, terlihat pola yang menunjukkan bahwa aksesibilitas, fasilitas, pendukung, dan popularitas memiliki korelasi positif terhadap jumlah kunjungan. Data juga menunjukkan tren kenaikan minat wisatawan terhadap destinasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan pemanfaatan data yang tepat, pengambil kebijakan dan pelaku industri pariwisata dapat merancang. Oleh karena itu, analisis dan visualisasi data destinasi wisata bukan hanya membantu dan dalam memahami potensi dan tantangan sektor pariwisata, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat global. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya berminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.